Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku. Jadi di video ini aku pengen ngasih tahu beberapa tips sehat ala Rasulullah. Ini tuh tipsnya nih boleh ditiru ya, apalagi tuh di zaman sekarang tuh kan banyak virus di mana-mana ya. Jadi kita harus meningkatkan imun, ya salah satunya imun. Ya semoga kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat yang sehat, jangan lupa bersyukur. Buat yang sakit, semoga Allah menyembuhkan kalian. Ya langsung aja deh ya, nggak usah pakai basa-basi. Ada 7 tips sehat ala Rasulullah yang bisa kita tiru. Yang pertama, itu makan makanan yang halal. Nah, itu penting banget ya, makan makanan yang halal. Kita kan diwajibkan untuk makan makanan yang halal kan. Dan itu udah ada di Quran surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi kita diwajibkan untuk makan makanan yang halal ya. Terus dibalik makan makanan yang halal itu sebenarnya itu ada manfaatnya, banyak banget manfaatnya pastinya ya, banyak banget. Salah satunya ya menghindari dari penyakit. Itu sih pasti banget sih. Yang kedua, meningkatkan iman ya, meningkatkan iman dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang ketiga, menjaga akhlak, itu pasti ya. Terus yang keempat, menjaga kekhusyuan sholat. Wah, itu sih pasti banget ya. Nih, contohnya nih ya, kalau misalkan doang nih ya, kalau miras dihalalin, miras itu kan memabukkan ya. Nah, kalau misalkan kita sholat dalam keadaan mabuk, kita kan kagak khusyuk ya. Jadinya ya gak khusyuk gitu, kagak ada etikanya banget gitu. Allah. Tips yang kedua ini rutin olahraga. Nah, ini tuh buat kaum rebahan amat sangat memberatkan ya kayaknya. Tapi olahraga ini tuh penting banget ya. Dan Rasulullah aja olahraga juga. Nah, olahraga yang biasanya dijalankan sama Rasulullah itu kan ada 3: berkuda, memanah, sama berenang. Tapi kan sekarang ini kan lagi begini ya, lagi pandemi. Jadi ya mengurangi keluar, jadi kita bisa olahraga di rumah gitu. Dan sekarang tuh olahraga kan udah berbagai macam ya. Ada yoga, bisa lari juga, terus jalan-jalan, misalkan keliling komplek atau keliling rumah aja gitu. Terus manfaat olahraga tuh apa sih? Manfaat olahraga tuh banyak ya. Ya pasti ya banyak. Olahraga itu bermanfaat banget buat fisik sama mental kita. Jadi ada dua macam manfaat, ada buat fisik, ada buat mental. Nah, kalau di fisik itu kita ya salah satunya adalah biar badan ideal. Nah, pasti pada mendambakan badannya ideal ya. Ya itu gue juga sih. Ya, jadi ini bisa ditiru lah tipsnya, yaitu olahraga. Terus olahraga tuh nggak cuma biar badan ideal, ya bisa juga buat badan kita tuh biar tetap sehat dan bugar, kuat. Nah tuh. Terus mencegah jantungan dan stroke. Nah terus ngurangin resiko osteoporosis. Nah itu tuh berarti itu buat jangka panjang lah ya. Jadi olahraga itu efeknya tuh bukan saat ini doang, efeknya buat jangka panjang tuh.
dan masih banyak lagi manfaat olahraga untuk fisik kita ya. Nah sekarang buat mental kita, manfaat olahraga buat mental kita itu banyak juga. Salah satunya memperbaiki suasana hati, terus menumbuhkan rasa pede, mengatasi stres, terus yang keempat tidur lebih nyenyak ya, dan masih banyak lainnya. Pada umumnya orang yang berusia dari 16 tahun sampai 64 tahun itu disarankan olahraga itu 30 menit per hari. Nah 30 menit ini boleh dibagi 2 sesi, jadi boleh 15 menit, misalkan 15 menitnya pagi, terus 15 menitnya lagi sore gitu. Nah apa-apa, coba deh kalian biasain olahraga. Kalau misalkan kalian yang rada mager buat workout gitu, atau misalkan lari, kalian bisa jalan di tempat, bisa jalan keliling komplek. Tapi kalau keliling komplek jangan bawa pakai masker ya. Nah, terus bisa jalan keliling rumah atau naik turun tangga kalau yang rumahnya ada lantai 2-nya. Tips yang ketiga ini adalah rajin puasa. Nah, Rasulullah ini tuh rajin banget puasanya ya. Ya seperti yang kita tahu, manfaat puasa itu banyak banget loh. Yang pertama, tubuh kita jadi melakukan proses detox secara optimal. Ya, kalau yang belum tahu detox itu apa? Detox itu pembuangan zat-zat atau racun yang nggak diperlukan di dalam tubuh. Jadi itu bagus banget ya puasa tuh. Terus yang kedua, manfaat puasa, sel-sel dalam tubuh kita melakukan regenerasi dengan baik. Apa sih regenerasi? Regenerasi itu tuh pembaharuan sel. Jadi kalau kita puasa itu sel kita selalu diperbaharui. Terus yang ketiga, manfaat puasa adalah memperkuat imun. Nah tuh, memperkuat imun. Di masa pandemi ini kita harus meningkatkan imun kita, itu pasti, soalnya biar gak gampang ketular. Nah ini cocok banget nih, dengan puasa kita bisa meningkatkan imun. Wow, Masya Allah. Nah, terus puasa manfaatnya adalah nurunin berat badan. Buat kalian yang pengen berat badannya ideal, kalian bisa nih, kalian bisa puasa nih. Ya dimulai dari Senin Kamis aja dulu. Lalu yang kelima, manfaat puasa adalah menjaga kesehatan jantung, terus mengurangi resiko diabetes dan kanker, dan yang ketujuh, menjaga kesehatan mental, dan masih banyak lainnya. Jadi tuh manfaat puasa tuh banyak ya, gak cuma 7 itu doang. Tips yang keempat ini adalah mengonsumsi obat-obatan herbal. Nah, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk minum minuman herbal ya. Minuman herbal yang biasanya diminum beliau itu adalah habatus sauda, terus kurma sama madu. Nah, ternyata dibalik itu semua tuh banyak banget manfaat dari obat-obatan herbal itu. Misalkan nih, habatus sauda itu tuh mengandung kalori, kalsium, protein, serat, zat besi, zinc, fosfor, dan masih banyak lainnya. Pokoknya ini bagus banget. Dan manfaatnya itu banyak ya. Salah satunya adalah anti peradangan. Terus mengatasi gangguan metabolisme dan nurunin berat badan. Lagi nurunin tekanan darah dan kolesterol, dan masih banyak lainnya. Tapi penggunaan habatus sauda ini buat ibu hamil, konsultasiin dulu ke dokter, karena ibu hamil tuh sensitif banget ya, jadi sangat sensitif banget ya. Jadi kalau ibu hamil kalau mau minum habatus sauda, konsultasiin dulu ke dokternya. Tips yang kelima ini adalah bekam. Nah, Rasulullah ini juga suka bekam kalau misalkan kondisi beliau kurang fit. Bekam itu ada 2 jenis. Yang pertama ada basah sama kering. Nah, yang kering ini
kayaknya ini cara tradisional ya, soalnya dia pakai cawan itu dipanasin terus nanti ditempelin ke kulit, nanti perlahan bakal tercipta uang hampa di situ. Itu dia menarik otot sama kulitnya. Nah kalau yang bekas basah ini yang bekas modern yang sekarang banyak tuh, soalnya itu dia pakai cup terus ada pompanya gitu. Nah ntar kan pompanya buat ditempelin di kulit ya, tapi sebelum ditempelin itu disayat dulu bagian yang mau dibekap. Nah terus baru ditempelin ke kulit tuh. Nah ntar kan keluar darah. Nah itu katanya darah yang keluar itu darah kotor sih, katanya begitu. Nah terus kan keluar darah kan, itu kan katanya darah kotor. Nanti kan darahnya itu ditampung di cupnya itu. Terus kan kalau udah selesai tadi yang dilepas. Nah jadi kan disayat tuh. Terus itu dibersihin sayatnya dan ditutup juga lukanya biar gak infeksi. Manfaat bekam itu tuh banyak banget dan itu susah disebutin satu-satu. Ya salah satunya ada ngobatin migran. Nah kalau kalian yang suka pusing gitu ya, suka migran, nah itu tuh bisa nih pakai metode bekam. Terus ngobatin kelainan darah. Nah kelainan darah ini apa aja sih? Contohnya kelainan darah itu adalah anemia sama hemofilia dan masih banyak lainnya manfaat-manfaat dari bekam. Terus tips yang keenam ini mungkin kalau orang yang suka marah-marah susah ini ya, agak susah. Salah tips yang keenam adalah gak gampang marah. Wah, ujian wow. Dan ada juga kan hadisnya, la taghdab al jannah, jangan marah maka bagimu surga. Kalau gampang marah itu ternyata banyak banget manfaatnya yang aku baca ini ya. Manfaatnya yang pertama, terhindar dari penyakit, salah satunya adalah jantung. Terus yang kedua adalah hidup jadi berasa mudah dan gak gampang stres. Iya sih, mungkin gitu kali ya orang yang gak gampang marah. Tips yang terakhir, tips yang ketujuh ini adalah ini mahasiswa agak susah nih ya buat hindarin ini. Gak begadang. Gak begadang. Ya Allah, biasanya Rasulullah itu gak begadang, malah abis isya langsung tidur. Oh, Masya Allah. Kalau kita biasanya ngapain dulu habis isya? Ya, komen aja di bawah ya. Jadi tuh kebutuhan tidur kita itu beda-beda ya, tergantung usia. Semakin usia bertambah, semakin terkurang tidurnya. Ya, itu sih emang real ya. Berikut adalah tidur yang ideal berdasarkan usia. Tidur lebih cepat itu ternyata juga banyak banget manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus yang kedua, mengendalikan nafsu makan. Yang ketiga adalah memperpanjang umur. Keempat, membantu pertumbuhan. Yang kelima adalah menjaga berat badan. Terus yang keenam, tetap aktif di siang hari. Jadi pas siangnya nggak pelor ya. Terus yang ketujuh, memperkuat imun dan masih banyak lainnya. Sekian video dari aku. Jangan lupa selalu jaga 5M. Sekarang udah 5 bukan 3 lagi. Udah naik ya, udah naik jadi 5. Jadi benar-benar kalian harus jaga ya. Thanks for watching and happy watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.